Halo semuanya, selamat datang di channel Bagus Arta Kusuma. Kalau kemarin kita udah bahas beberapa kekurangan iOS ya dibandingkan Android berdasarkan pengalaman gue, kali ini gue ingin fair, gue ingin juga menyampaikan beberapa kelebihan yang gue temui di iOS kalau kita bandingin sama Android. Karena selama ini gue udah cukup lama sebagai pengguna Android, gue pakai Oppo, pakai Samsung, pakai Xiaomi, kalau yang lainnya belum pernah pakai sih, Asus gue juga pakai. Itu banyak banget sih hal-hal yang ternyata kalau di iOS itu lebih bagus ya, lebih menarik, lebih oke. Dan di sini gue akan bikin 5 aja kelebihan. Sebenarnya ada banyak sih, cuman kalau lebih dari itu gue takut videonya terlalu panjang. Nah, pertama langsung aja nih ya. Yang pertama menurut gue kelebihan iOS itu adalah di widget. Widget itu memang baru ya di iOS 14 ya. Dan Android itu sebenarnya cukup lama. Dan ini jadi bahan cibiran pengguna Android juga sih. Akhirnya di iOS tuh ada widget. Tapi menurut gue ada perbedaan widgetnya iOS itu menurut gue lebih bagus dibandingkan Android. Dia lebih beragam, lebih bagus, dan untuk manajemen di home screen kalian, bukan home screen, di app library itu tuh lebih oke gitu dilihatnya. Dan juga ada beberapa desain yang beda. Misalkan nih salah satu widget yang menurut gue oke banget itu adalah widgetnya Gojek ya. Kalau di Android tuh nggak ada widgetnya Gojek, atau ada ya, gue lupa. Kayak pasti nggak kayak di iOS lah. Kalau di iOS itu tuh widget Gojek itu kayak gini nih, kelihatan nggak ya? Nah, ini kayak gini nih. Ini bisa bentuknya bisa dia ada yang panjang tapi ada yang pendek. Gue lebih yang pendek gini. Dia ada 4x4 begini. Ini yang gue suka sebenarnya, 4x4. Dia ada saldonya. Jadi kita bisa langsung lihat GoPay kita tuh ada berapa, nggak perlu masuk ke aplikasinya. Nah, ini penting banget nih buat gue karena kan gue sehari-hari naik ke kereta, naik angkutan umum ya. Dan angkutan online tuh cukup sering gue pakai. Jadi penting buat bisa ngeliat langsung saldo GoPay gue tinggal berapa. Itu salah satu widget aja. Sedangkan yang lain itu juga keren-keren banget sih. Uh, widgetnya si iOS itu lebih baik kayak di kalender. Di kalender nih kan dia ada bisa ngasih kalender dalam 1 bulan, terus ada harinya juga. Ini hari apa? Maksudnya kalau misalkan ini libur ada tulisannya ini hari raya apa. Dan itu ada beberapa, dan gak cuman lokal aja ya, kayak hampir semua hari raya seluruh dunia itu ada di sini. Gue gak tahu sih ini bisa diatur untuk Indonesia aja atau enggak. Tapi ya yang penting sih gue merasa penting banget untuk bisa ngelihat kayak semua hari secara keseluruhan secara langsung. Apakah hari ini bulan ini tuh ada di tanggal ini tuh hari apa. Gue bisa lihat langsung gitu. Dan bisa langsung dia tambahin notes juga sih, kayak hari ini ada rapat atau ada apa. Itu menurut gue salah satu kelebihan. Dan widget juga banyak, ada widget fotos yang kadang lu bisa aja taruh foto-foto, mungkin foto keluarga gitu ya, lu ngeliat atau foto sama teman-teman lo. Itu juga enak sih. Jadi kalau misalnya kita lagi scrolling menu tiba-tiba nemu foto itu kan jadi gimana gitu rasanya ya. Nah, itu salah satu kelebihannya widget di iOS. Oke, selanjutnya itu adalah soal app kategori. Gue nggak tahu apakah di iOS 13 sudah bisa atau enggak ya. Tapi ini di iOS 14 ada pengkategorian app library yang bentuknya seperti ini. Di Android bisa kalau mau buat kayak gini, tapi itu mesti manual. Nah, kalau di iOS itu enak banget sih, langsung masuk kategori secara otomatis. Dan ini sering banget kepake sama gue, terutama untuk kayak misalkan gue buka aplikasi yang jarang gue buka. Karena gini, gue tuh kalau nyusun home screen depan ini, gue cuma masukin aplikasi-aplikasi yang sering gue pakai aja. Ada beberapa aplikasi yang jarang gue pakai, misalkan kayak Shopee Pay gitu ya, kan Shopee Pay sekarang lagi promo ya. Tapi itu gue jarang pakai. Kalau sewaktu-waktu gue butuh, gue tinggal cari aja di shopping and food. Di kolom shopping and food langsung muncul. Bisa langsung gue pilih, langsung kebuka. Itu praktis banget sih. Kalau di Android itu nggak bisa yang kayak gini nih. Gitu. Dan ya dia juga bisa ini sih, kayak home screen ini lu kategorikan kayak gini nih. Tuh, langsung gue biasanya kalau yang aplikasi-aplikasi perbankan gue masukin di sini, itu bisa juga. Di Android sih juga bisa sih. Android udah cukup lama kayaknya, bahkan lebih dulu daripada iOS. Tapi kalau yang untuk app library ini menurut gue ini keren banget sih. Ini salah satu keunggulan menurut gue iOS dibandingkan Android. Oke, yang ketiga dan seterusnya ini bukan soal feature, karena kan dari kemarin gue soal feature ya, tapi ini menurut gue satu hal yang lebih fundamental daripada soal feature ya. Kalau di iOS itu pertama,
simple ya, gue akuin ini sebenarnya simple ini bisa jadi buruk, bisa jadi baik juga sih untuk beberapa orang ya, tergantung orangnya. Kalau simple memang lebih mudah untuk dioperasikan, gue akui itu. Ini lebih gampang, orang gue juga lebih cepat pahamnya sih dibandingkan Android ya. Terus kalau dia ada control center seperti ini, meskipun dengan beberapa kekurangan yang gue sebutin di video sebelumnya. Nah, tapi menurut gue nih simple. Lo tahu mau nyari apa kemana itu gampang banget. Meskipun ada kekurangannya sih kalau simple seperti ini ya. Salah satunya adalah customisasinya, nggak se fleksibel Android ya. Kalau di Android misalnya kayak Samsung atau Oppo gitu, dia ada tema store tema, lu bisa gila banyak banget pilihannya di situ, lu bisa sesuai dengan personal lu. Salah satu ya kalau kayak Oppo yang baru-baru ini rilis tema khusus Ramadan yang ada jamnya tuh, jam sholat, jam maghrib, jam subuh, ada lengkap di situ. Jadi lu kalau yang teman-teman yang berpuasa bisa langsung tahu jam dari home screen lu langsung. Sedangkan kalau di iOS ini ya udah lu nerima begini. Simple sih, cuman ya begini aja, lu nggak bisa, paling yang ubah cuma wallpaper doang. Udah that's it. Lu nggak bisa ubah kayak bentuk-bentuk ikonnya kayak gitu tuh nggak bisa. Itu sih menurut gue sebenarnya ini buat beberapa orang kelebihan, terutama buat yang pengguna baru ya. Ini gue sih cepet banget beradaptasi dengan Apple ya, dibandingin dulu waktu gue masih Android pertama kali ya, itu 2014 juga sih, cukup lama ya. Sekarang Android juga ada banyak improve-nya kalau soal simplicity, tapi menurut gue nggak ada yang ngalahin si iOS. Nah, yang keempat ini adalah soal efisien. Ya, gue akui iOS itu salah satu OS yang cukup efisien dibandingin Android ya. Karena misalkan ya iPhone XR gue ini baterai tuh lebih kecil daripada iya, kita tuh gue pakai rekam ini, si Galaxy Note 10 Plus gue. Note 10 Plus gue ini baterainya 4000-an, 4500 kalau nggak salah. Ini kan cuman 2000-an. Tapi kalau gue pakai seharian ini lebih mampu bertahan lama, bahkan dari pagi sampai ketemu pagi lagi lah kalau gue pakai seharian, dan itu waktu gue ke kantor. Kalau gue WFH ini bisa 2 hari. Ini luar biasa kalau menurut gue. Kalau si Samsung ini ya gue hampir tiap hari mesti ngecas sih, karena ya cukup intens juga gue pakai. Meskipun gue WFH juga mesti sehari sekali, 1,5 hari lah. Tapi menurut gue ini jauh lebih oke. Dan ini pun juga terjadi di beberapa iPhone yang teman gue punya ya. Mereka cukup irit pengakuan mereka. Kecuali memang ada beberapa teman gue yang mengeluhkan baterai iPhone-nya cepat habis, ada juga sih. Tapi gue rasa itu memang karena iPhone itu punya baterai yang cukup kecil ukurannya dibandingkan sejumlah smartphone Android. Android sekarang rata-rata udah paling nggak 4.000 mAh, sedangkan Android masih ada yang 2.000, ada yang 3.000. Nah itu tuh menyebabkan gue rasa kenapa baterai iPhone tuh cepat habis ya, karena memang lebih kecil. Tapi manajemen, asal kalian menggunakan dengan baik, notifikasi banyak yang terutama notifikasi yang cukup menguras baterai itu juga banyak yang harus kalian matikan aja. Itu bisa jadi salah satu solusi untuk menghemat baterai iPhone. Tapi so far gue cukup puas banget sih sama iOS kalau soal konsumsi daya. Bisa seharian lah, dari pagi sampai ketemu malam itu gue pakai kalau kerja ya. Yang terakhir, ini soal update. Ya, update. Ini update itu menurut gue keunggulan mutlak ya dari iOS ataupun ya bahkan generally Apple dibandingkan Android. Android flagshipnya itu paling 3 tahun lah. Samsung itu setahu gue 3 tahun flagshipnya ya. Gue nggak gitu tahu untuk yang mid range nya. Gue pakai Asus pun Asus Zenfone 5. Gue beli Android 8 dapat ke Android 9, tapi habis itu nggak dapat lagi ke Android 10. Itu berarti cuma sekali update. Itu berarti cuma setahun ya hitungannya ya, setahun 2 tahun ya. Terus apalagi ya, Go mid range gue agak kurang pengalaman sih soal update-nya itu. Tapi kalau iOS, lu bayangin ya, temen gue tuh pakai iPhone SE generasi pertama, itu tuh sampai sekarang iOS 14 aja masih dapat. Gila, itu udah 5 tahun ya, 5 atau 6 tahun ya. 5-6 tahun yang lalu rilisnya. Itu menurut gue luar biasa sih. Sebuah brand bisa kasih jaminan update OS sampai 5-6 tahun. Itu gila sih. Tapi memang hal ini bisa dicapai, kenapa? Karena
Apple itu kan cukup komplit ya. Dia yang bikin hardware, dia yang bikin software, jadi semuanya ada di kendali dia. Bisa lah diatur kalau soal update OS sampai berapa tahun. Sedangkan kalau Android itu kan tergantung dari Google ya, karena setiap chipset itu kayak ini yang gue tahu ya. Jadi setiap Android Google itu tuh setiap kali ngeluarin OS versi terbaru dia bikin kayak ada daftar list, bukan list, pokoknya chipset-chipset yang bisa lah. Nah itu tuh udah kayak gitu, setiap brand itu harus ngembangin lagi tampilan antar mukanya. Kayak misalnya kayak Oppo dengan ColorOS, Samsung dengan One UI, itu ke setiap smartphone-nya. Nah itu tuh makan waktu lama lagi. Itu yang ngebuat kenapa Android itu lebih pendek ya. Bisa dibilang lebih pendek umur ya. Untuk update OS, kalau update keamanan sih gue rasa lebih lama ya. Lebih lama daripada itu. Begitupun juga iOS pasti lebih lama dari 5 tahun untuk update keamanan. Tapi ya itulah. Jadi sebenarnya salah satu keunggulan dari punya OS yang disupport cukup lama itu adalah resale value-nya. Kalau kalian beli iPhone, kalian jual lagi 2-3 tahun harganya nggak sejatuh Android. Itu sih menurut gue yang harus yang jadi efek dari panjangnya support OS ini. Dan gue nggak tahu apakah Android suatu saat bisa mengejar 5 tahun itu, atau mungkin justru malah Apple yang akan menambah lagi kemampuan upgrade-nya. Ya kita nggak tahu, yang namanya teknologi kan suka bergerak dengan cepat, berubah dengan cepat. Gue sih berharap Android bisa ngejar juga seperti itu, karena bagaimanapun ini kan salah satu bentuk layanan atau service pada pelanggannya gitu. Tapi untuk saat ini iOS lebih unggul soal update OS dalam ukuran waktu jangka tahun ya, seperti itu. Kayak gitu aja 5 keunggulan iOS menurut gue dibandingkan Android. Ini adalah hal-hal yang gue baru temuin. Sebenarnya masih ada beberapa lagi keunggulannya, tapi mungkin antara gue kelewat atau lupa, atau ya ada yang gue nggak sebutin juga di sini karena takut ini kepanjangan. Karena gue kemarin-kemarin di video 19 menit 18 menit kayaknya. Gue gak tahu apakah lu semua nonton sampai habis apa enggak. Makanya ini video gue bikin lebih pendek dari biasanya. Oke, kayak gitu aja. Untuk minggu depan gue belum tahu mau bahas apa. Tapi kalau gue pengen bahas game lagi, kan ada beberapa game menarik yang ingin gue bahas. Atau gue ingin bahas juga pengalaman. Gue mau sharing pengalaman menggunakan handphone secara hybrid ya. Di sini gue pakai Samsung Note 10 Plus dan si iPhone XR. Berarti itu hybrid antara iOS dan Android, dan kenapa hal ini sangat mungkin dilakukan dan apa faktornya. Oke, segitu aja dari gue, dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media gue yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya.